Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Muhammad Rajib Akbar dengan NIM 233381101, mata kuliah proses manufaktur, dosen pengampu Bapak Wanda Afnison SPDMT. Sini saya akan memaparkan mengenai beberapa materi yang akan saya sampaikan. Oke, next slide. Yaitu topik pembahasan apa saja yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu mengenai definisi, prinsip kerja, jenis-jenis, dan contoh produk. Oke, kita lanjut. Nah, apa saja nih definisi pada bubut, shapers, and planners, drilling machines, milling process, grinding, dan welding akan kita bahas pada slide definisi ini. Yang pertama yaitu latte atau bubut. Bubut ini merupakan mesin perkakas yang digunakan untuk membentuk benda kerja yang umumnya silindris. Benda kerja diputar pada poros atau spindle yang dipotong dan alat potong yang bergerak linear secara paralel dengan sumbu benda kerja. Yang kedua yaitu shaper and planers. Shaper and planers ini dua jenis mesin perkakas untuk membentuk kayu dan logam. Meskipun memiliki beberapa kesamaan, kedua mesin ini juga memiliki fungsi dan aplikasi yang berbeda. Selanjutnya yaitu drilling machine atau mesin bor. Mesin bor ini merupakan suatu alat industri yang berfungsi untuk melakukan pengeboran atau pelubangan pada lembaran kerja dengan menggunakan alat pemotong yang berputar. Juga mesin bor ini sangat dipakai di berbagai industri seperti industri manufaktur, konstruksi, bahkan bengkel. Selanjutnya yaitu milling proses atau proses milling, yaitu proses manufaktur yang menggunakan alat potong berputar untuk menghilangkan material dari benda kerja. Alat potong millingnya yaitu yang disebut milling cutter yang memiliki banyak gigi yang tajam yang berputar dengan kecepatan tinggi, yaitu untuk memotong material dari benda kerja. Selanjutnya yaitu grinding process, juga dikenal sebagai penggerindaan, yaitu proses manufaktur yang menggunakan roda gerinda untuk menghilangkan material dari benda kerja yang secara abrasif. Oke, selanjutnya yaitu welding process atau proses pengelasan. Proses pengelasan yaitu salah satu metode manufaktur yang penting untuk menyambungkan dua atau lebih dari material. Seperti apa sih contohnya? Yaitu secara umum logam dengan menggunakan panas dan tekanan. Nah, panas yang dihasilkan ini melalui berbagai cara seperti busur listrik, nyala api, atau laser. Oke, slide selanjutnya mengenai prinsip kerja dari em, mulai dari bubut sampai proses pengelasan. Yang pertama, prinsip kerja dari bubut. Itu yang pertama, benda kerja dipegang oleh cuk yang terpasang pada spindle yang
berputar dengan kecepatan yang dapat diatur. Yang kedua, alat potong ini bergerak sejajar dengan sumbu putar benda kerja. Alat potong ini juga dapat digerakkan secara manual atau otomatis. Yang ketiga yaitu gerakan alat potong yang dapat diatur untuk menghasilkan berbagai bentuk pada benda kerja seperti silinder, kerucut, bola, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir yaitu chip yang dihasilkan dari proses pembuatan akan dibuang di area kerja seperti serpihan eh, hasil benda kerja yang terkikis. Selanjutnya yaitu shaper and planners. Bagaimana sih cara kerja atau prinsip kerja em, mesin tersebut? Ini dibedakan menjadi dua yaitu shaper and planners. Shaper yaitu menggunakan kepala pemotong berputar dengan profil tertentu yang bergerak maju mundur melintasi benda kerja yang diam. Profil kepala pemotong inilah yang menentukan bentuk akhir yang dihasilkan pada kayu. Singkatnya, kepala pemotong ini bergerak melintasi benda kerja yang diam. Yang kedua yaitu planer. Planer menggunakan pisau planer yang stasioner. Benda kerja yang dihaluskan dilewatkan pada permukaan pisau planer dengan bantuan meja planer yang dapat diatur ketinggiannya. Secara singkat, benda kerja seperti planer ini bergerak melewati pisau planer yang stasioner. Selanjutnya yaitu drilling machine. Prinsip kerjanya yaitu mata bor dipasang pada cuk dan dikencangkan. Kedua, benda kerja diposisikan pada base plate atau meja mesin bor. Ketiga, motor dihidupkan dan spindle mulai berputar. Ya, selanjutnya mata bor ditekan kepada eh, benda kerja dengan menggunakan feed handle. Selanjutnya, mata bor berputar dan memotong material sehingga menghasilkan lubang. Selanjutnya, kedalaman lubang ini bisa diatur dengan menggerakkan feed handle. Terakhir, chip atau serpihan material yang dihasilkan dari proses pengeboran keluar melalui alur pada mata bor. Selanjutnya yaitu milling proses. Bagaimana sih cara kerja atau bagaimana prinsip kerja pada milling proses? Yang pertama, benda kerja dijepit pada meja mesin press. Yang kedua, alat potong atau cutter dipasang pada spindle mesin press dan berputar dengan kecepatan tinggi. Ketiga, alat potong bergerak relatif terhadap benda kerja sesuai dengan jalur yang telah ditentukan. Selanjutnya, gigi-gigi pada alat potong memotong material dari benda kerja sehingga menghasilkan chip. Yaitu chip dibuang dari area kerja melalui alur pada alat potong. Yang terakhir, bentuk dan fitur yang diinginkan pada benda kerja dapat dihasilkan oleh gerakan yang relatif antara alat potong dan benda kerja. Selanjutnya yaitu grinding proses. Prinsip kerjanya yaitu satu, benda kerja dipegang oleh cuk atau magnetic cuk pada meja grinder. Yang kedua, alat abrasif berputar dengan kecepatan tinggi. Setelah itu, benda kerja ditekan ke alat abrasif dengan gaya yang sesuai. Selanjutnya, alat abrasif ini mengikis material dari benda kerja menghasilkan chip yang mikroskopis. Lalu chip ini dibuang di area kerja melalui coolant atau cairan pendingin. Yang terakhir, permukaan benda kerja ini menjadi halus dan presisi setelah proses pengurusan. Oke, selanjutnya yang terakhir welding proses. Fungsi kerjanya yaitu sumber panas yang menghasilkan panas yang diperlukan untuk melelehkan logam. Yang kedua,
Logam dasar menggunakan logam yang ingin disambung disebut logam dasar. Yang ketiga, bahan pengisi yaitu pada sambungan untuk mengisi celah antara logam dasar dan meningkatkan kekuatan sambungan. Selanjutnya, proses pelelehan panas dari sumber panas melelehkan logam dasar dan bahan pengisi membentuk em, kolam lelehan. Selanjutnya, penyatuan logam. Logam ini cair dari logam dasar dan bahan pengisi bersatu dan mendingin membentuk sambungan kelas yang kuat. Oke. Selanjutnya, mengenai apa saja sih jenis-jenis pada mesin bubut. Yang pertama yaitu engine latte atau bubut mesin. Merupakan salah satu jenis mesin berkakas yang sangat umum dan serbaguna dalam dunia manufaktur. Mesin ini dapat digunakan untuk membentuk benda kerja yang umumnya berputar simetris, seperti silinder, kerucut, dan alur. Selanjutnya yaitu bench latte atau bubut meja, yaitu jenis mesin berkakas yang dirancang untuk pekerjaan presisi pada benda kerja yang berukuran kecil hingga sedang. Mesin ini juga umumnya dipasang di atas meja dan memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan mesin bubut. Selanjutnya yaitu turret latte atau bubut turret. Pada jenis mesin ini dirancang khusus untuk produksi massal pada benda kerja yang berukuran kecil hingga sedang. Mesin ini juga memiliki turret yang dapat menampung beberapa alat potong sehingga operator dapat dengan cepat beralih dari satu operasi ke operasi lainnya tanpa perlu mengganti alat potong secara manual. Selanjutnya yaitu screw cutting latte atau bubut ulir, yaitu jenis mesin prepackage yang dirancang khusus untuk membuat ulir saja dengan secara presisi pada benda kerja. Juga kelebihannya itu memiliki fitur khusus yang memungkinkan operator untuk memotong ulir dengan tingkat akurasi dan konsistensi yang tinggi. Yang terakhir yaitu CNC latte atau bubut CNC, yaitu mesin kapas yang dikendalikan oleh komputer, juga sangat menawarkan presisi, akurasi, dan fleksibilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mesin bubut tradisional yang dioperasikan secara manual. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis shaper and planers. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama, shaper. Di sini terlihat di gambar yaitu shaper universal. Shaper jenis ini pada umumnya digunakan dan memiliki berbagai macam fitur yang memungkinkan untuk melakukan berbagai macam pekerjaan, seperti memotong berbagai bentuk, membuat sambungan kayu, dan menghaluskan permukaan. Yang kedua yaitu shaper manual. Shaper manual ini lebih sederhana dan memiliki fitur yang lebih sedikit dibandingkan shaper universal, seperti pekerjaan yang lebih ringan dan tidak memerlukan presisi yang tinggi. Ini yaitu shaper CNC yang dikendalikan oleh komputer sehingga jauh lebih memungkinkan presisi dan konsistensi yang lebih tinggi dalam pekerjaan. Shaper ini juga biasa digunakan untuk pekerjaan yang kompleks sehingga membutuhkan banyak yang hal yang detail. Dan itu yaitu planer. Yang pertama, planer single surface. Planer ini memiliki satu permukaan planer yang digunakan untuk meratakan satu sisi pada benda kerja. Selanjutnya yaitu planer double surface. Planer ini memiliki dua permukaan planer yang digunakan untuk meratakan dua sisi pada benda kerja secara bersamaan. Selanjutnya yaitu planer thicknesser. Planer ini dirancang khusus untuk membuat ketebalan pada kayu yang seragam.
Liner ini juga biasanya digunakan untuk veneer atau papan kayu yang tipis. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis drilling mesin. Yang pertama yaitu mesin bor tangan. Jenisnya itu mesin bor yang paling umum dan mudah digunakan. Penggunaannya cocok untuk pekerjaan ringan seperti pengeboran lubang yang kecil pada kayu, plastik, dan logam tipis. Kelebihannya yaitu ringan, mudah dibawa, dan murah. Serta kekurangan yaitu kurangnya presisi dan tidak cocok untuk pekerjaan yang berat. Selanjutnya mesin bor duduk. Jenisnya yaitu lebih besar dan lebih kuat dibanding mesin bor tangan. Penggunaannya untuk pekerjaan yang membutuhkan presisi yang lebih tinggi seperti pengobaran lubang yang besar dan membuat lubang pada logam yang tebal. Kelebihannya itu lebih presisi, lebih kuat dan memiliki meja kerja yang dapat diubah ketinggiannya. Kurangannya itu lebih berat, lebih mahal dan tidak portable seperti mesin bor tangan. Selanjutnya yaitu mesin bor radial. Jenis mesin bor radial ini memiliki lengan yang dapat diputar dan diayunkan sehingga memungkinkan operator untuk mengebor lubang pada berbagai sudut. Penggunaannya yaitu pengerjaan yang sulit dijangkau seperti pengobaran lubang pada bagian bawah atau benda kerja. Kelebihannya itu sangat fleksibel, presisi, dan memiliki daya jangkau yang luas. Kurangannya secara ukuran ini besar, berat, dan juga mahal. Oke, selanjutnya jenis-jenis pada milling proses dapat tiga jenis yaitu yang pertama milling planer. Milling cutter bergerak secara horizontal atau vertikal pada permukaan datar pada benda kerja. Kegunaannya untuk menghaluskan permukaan kasar pada benda kerja logam. Yang kedua, membuat permukaan datar pada logam. Tiga, yaitu meratakan permukaan dua benda kerja yang akan disatukan. Dan tiga, yaitu milling silindris. Milling cutter yang bergerak pada milling silindris ini mengelilingi benda kerja secara silindris. Kegunaannya itu untuk membuat lubang dengan diameter yang presisi, membentuk profil pada benda kerja silindris seperti gigi roda, dan juga menghaluskan permukaan benda kerja pada silindris. Dan terakhir yaitu milling sudut. Milling sudut ini bergerak pada sudut terhadap permukaan benda kerja. Gunanya untuk memotong alur pada benda kerja seperti alur pasak atau alur kunci pas. Kedua, membentuk profil yang kompleks pada benda kerja. Yang ketiga, menghaluskan permukaan benda kerja dengan sudut tertentu. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis grinding proses. Yang pertama, ini ada grinding cylinder menggunakan roda gerinda silinder untuk menghasilkan permukaan datar dengan presisi. Yang kedua, grinding internal menggunakan roda gerinda internal yang permukaan bagian dalam benda kerjanya digunakan untuk lubang dan tabung. Yang ketiga yaitu grinding surface. Menggunakan roda gerinda datar untuk menghasilkan permukaan yang halus dan rata. Yang keempat, grinding centerless, yaitu menggerinda benda kerja tanpa menggunakan cuk. Idealnya untuk benda kerja yang panjang dan tipis. Kelima yaitu grinding thread. Menggerinda ulir pada batang logam dan baut. Yang keenam, yang terakhir yaitu grinding tool, mengasah juga membentuk alat potong seperti pisau, pahat, dan bor. Oke. Selanjutnya yaitu jenis-jenis welding proses atau proses pengelasan. Pertama yaitu shielded metal arc welding atau SMAW yang dikenal juga sebagai las manual atau lastik. Menggunakan elektroda yang dilapisi flux untuk menghasilkan gas pelindung dan juga melindungi logam las dari kontaminasi. Juga cocok untuk berbagai macam material
seperti baja, stainless, steel, dan besi tuang. Juga mudah dipelajari dan digunakan, tapi membutuhkan lebih banyak keterampilan daripada jenis kelas lainnya. Kedua yaitu gas metal arc welding, juga dikenal sebagai las MIG atau las MAG, menggunakan kawat elektroda yang diumpankan secara kontinu dan gas pelindung seperti argon, CO2 atau campuran keduanya. Ketiga, menghasilkan las yang bersih dan berkualitas tinggi dengan sedikit asap dan percikan api. Selanjutnya, kita untuk material tipis dan material yang mudah terdistorsi. Yang terakhir, membutuhkan peralatan yang lebih mahal daripada jenis proses pengelasan SMAW. Yang terakhir yaitu flux cord arc welding. Ini mirip dengan GMAW, tapi menggunakan elektroda berinti flux. Flux ini menghasilkan gelas pelindung dan menambahkan elemen paduan kelas. Juga cocok untuk material tebal dan aplikasi di luar ruangan. Juga membutuhkan peralatan yang lebih mahal daripada SMAW. Oke. Oke, selanjutnya mengenai apa saja sih contoh produk yang dihasilkan pada bubut. Pertama yaitu kunci pas. Digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut. Yang kedua ada soket. Yang ketiga ada obeng. Oke, selanjutnya yaitu contoh produk pada shaper and planer. Dibedakan menjadi dua produk yang dihasilkan dari shaper, yaitu ada furniture dan juga produk dekorasi. Seperti lihat di gambar, dan juga untuk produk yang dihasilkan dari planner yaitu papan kayu dan juga banner. Ya, selanjutnya yaitu contoh produk pada drilling machine, yaitu papan kayu, banner, dan juga molding. Oke, contoh produk pada milling proses apa saja sih? Yang pertama yaitu gear, juga camshaft, dan juga baut dan mur. Oke, selanjutnya yaitu contoh produk pada grinding proses. Yang pertama yaitu bantalan bola seperti ini, roda gigi, dan juga poros mesin. Oke, pembahasan terakhir yaitu mengenai contoh produk pada proses pengelasan. Itu yang pertama struktur baja seperti bangunan jembatan, menara, dan juga struktur baja lainnya. Kedua ada pipa atau tangki pada sistem perpipaan hingga tangki penyimpanan dan boiler. Yang ketiga yaitu pagar, tangga atau railing untuk keamanan, juga untuk akses dan untuk pelindung. Oke, oke. Lanjut kita simpulan, yaitu dunia manufaktur ini ditopang oleh deretan mesin-mesin perkakas yang fungsinya saling melengkapi. Pada mesin-mesin ini juga memiliki keahlian tersendiri untuk membentuk, menghasilkan, dan juga menyatukan material menjadi produk akhir yang presisi. Juga pemilihan mesin perkakas ini tepat didasarkan pada jenis produk, material, tingkat presisi, dan jumlah produksi yang dibutuhkan. Penguasaan fungsi ini juga dilihat kelebihan dari tiap mesin berkakas menjadi kunci efisiensi dan kelancaran proses manufaktur. Dengan pemilihan dan pemanfaatan mesin yang tepat, produk akhir yang presisi, berkualitas, dan handal dapat terwujud. Mesin-mesin berkakas ini seperti HT, atau mesin bubut, shaper atau planer, mesin bor, milling, grinding, dan welding. Ini seperti ibarat pahlawan manufaktur. Dia memiliki fungsi yang melengkapi untuk membentuk, menghasilkan, dan menentukan material menjadi produk akhir yang baik, yang melihat pemilihan mesin yang dapat bergantung pada jenis produk, bahan, dan juga kebutuhan produksi. Oke, baik.
Itu yang bisa saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Juga mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan tutur kata dan penyampaian materi. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.